Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa ada di pagi hari ini. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Maha besar Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur buat semua perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dan jika sampai detik ini kami masih ada, semua karena perlindungan, penjagaan, kasih setiamu bagi kami. Dan sungguh kami mengucap syukur Bapa di sorga, bahwa hari ini kami masih bisa diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam segala keberadaan kami, dalam segala keadaan kami, Engkau masih mengizinkan kami dengan kesempatan hari ini untuk bisa dengar firman Tuhan. Dan karena itu kami mengucap syukur. Tolong setiap kami, baik semua kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus menjangkau setiap hati, setiap kami yang mendengar. Dan kami percaya kami tidak hanya sekedar mendengar, tetapi dengan iman kami menerima semua kebenaran firman Tuhan dan akan menjadi bagian di dalam hidup kami untuk selamanya. Kami mengucap syukur Bapa di sorga. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengucap syukur bahwa hari ini kita bisa sekali lagi mendengar kebenaran firman Tuhan. Meskipun dalam keadaan yang kurang nyaman di sekitar kita, dan banyak orang yang menjadi khawatir, menjadi takut, dan menjadi susah untuk bisa ada dalam perkumpulan-perkumpulan. Tetapi Tuhan masih baik bagi kami dan kami masih punya kesempatan untuk dengar firman Tuhan. Oke, dan perkenalkan, nama saya Ian Adu. Kurang lebih 4 tahun terakhir kami melayani di Asia Timur Jauh, dan sampai sekarang masih aktif. Dan untuk beberapa waktu ke depan kami ada di Indonesia untuk berbagi, untuk mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bisa ada bersama-sama dengan kami, melihat bahwa kerinduan Tuhan yang besar di muka bumi ini harus tetap terlaksana, harus tetap terpenuhi, yaitu bahwa Dia merindukan semua orang mendengar tentang Yesus, semua orang mendengar tentang Kristus. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, mengajak kita semua mengenal hati Bapa dan kemudian mengerti kerinduan yang besar di dalam hidup kami, sehingga betul-betul kehidupan kita setiap hari berjalan sesuai dengan apa yang Yesus inginkan. Mari kita buka bersama di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang untuk memetik hasil usaha mereka." Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, pada waktu kita membaca kebenaran firman Tuhan ini ada sesuatu yang menarik bagi saya. Beberapa hal bisa kita dengar di sini, dimulai dari perkataan Yesus, pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya. Pada saat murid-muridnya kemudian datang setelah mereka pergi ke kota, mereka pergi beli makan, kita tahu bahwa murid-murid mengasihi Yesus, mereka mencintai Yesus, mereka ingin memberi yang terbaik bagi Yesus. Nah, pada saat mereka tahu bahwa mereka ingin memberi yang terbaik, pada saat jam itulah mereka kemudian pergi ke kota, mereka membeli, dan mereka berharap bahwa apa yang mereka belikan, apa yang mereka sedang lakukan adalah hal terbaik yang bisa menyenangkan hati Kristus. Tetapi sesuatu yang menarik selanjutnya adalah bahwa pada saat mereka kemudian sampai di Yesus dan katakan, "Yesus, ini makanan buat engkau, yang terbaik kami sudah sediakan." Tetapi kemudian jawaban Yesus adalah, "Maaf, sorry, saya tidak kepingin yang ini, saya kepingin yang lain."
saya tidak kepingin bicara mengenai makanan ini. Saya tidak sedang menginginkan makanan ini. Yang saya inginkan adalah melakukan kehendak Bapa. Yang saya inginkan adalah melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa di sini? Nah, saya sedang melihat bahwa Yesus sedang mau menunjukkan bahwa sebelumnya ada sebuah pembicaraan yang menarik antara Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, berbicara dengan perempuan Samaria ini adalah sesuatu yang menyenangkan hatinya. Karena apa? Karena perempuan Samaria ini sebelumnya tidak kenal dengan Kristus. Dia tidak tahu sama sekali siapa itu Yahweh dalam kehidupannya. Kemudian dia berbincang dengan Yesus. Pada saat itu Yesus sekedar bertanya kepada dia, wanita, perempuan Samaria, bisakah engkau memberikan kepada saya air minum? Kemudian yang dijawab oleh perempuan itu adalah, bagaimana mungkin saya bisa berikan kepada engkau? Kita orang Yahudi dengan Samaria tidak berteman baik. Dan kemudian bagaimana mungkin kamu bisa dapatkan air? Kamu tidak punya ember yang cukup untuk dapatkan air dan minum. Dan Yesus kemudian menjawab dengan sederhana bahwa tidak, saya tidak sedang berbicara mengenai minuman yang saat ini engkau bisa minum dan kemudian kamu bisa haus lagi. Yang sedang saya maksudkan di sini adalah saya mau menawarkan minuman kekal. Minuman yang dimana setelah engkau minum tidak akan haus lagi. Pembicaraan kemudian berlanjut. Iya, sekarang bawa saja coba suamimu. Jawabannya adalah, oh tidak ya, saya tidak punya suami. Iya benar, kamu tidak punya suami. 5 yang ada pun bukan, yang sekarang pun bukan. Tidak ada suamimu. Engkau mencoba untuk memenuhi kebutuhan daripada kebutuhan jiwamu, untuk memuaskan jiwamu dengan memiliki banyak pasangan pun. Jawab Yesus adalah, itu bukan, itu tidak akan memuaskan keinginanmu secara kekal. Dan berlanjut yang ketiga adalah bicara mengenai penyembahan, mengenai spiritual. Di situ kemudian dikatakan, ya, orang tua kami, leluhur kami menyembah di gunung ini, sedangkan kalian menyembah di Yerusalem. Jawaban Yesus menarik. Jawaban Yesus adalah, kami tidak sedang berbicara mengenai tempat beribadat, tempat menyembah. Karena yang diinginkan Bapa bukan masalah bicara mengenai tempat ibadah, lokasi ibadah, tetapi bicara mengenai ibadah kekal, yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran, menyukakan hati Allah. Nah, di sini kemudian saya bisa melihat bahwa perempuan setelah mengerti kebutuhan jasmaninya mengenai air terpenuhi di dalam Kristus, kebutuhan secara jiwanya terpenuhi di dalam Kristus, dan kemudian kebutuhannya secara spiritual terpenuhi di dalam Kristus. Dia memahami itu. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan bahwa dengan dia paham itu, dia lari terburu-buru ke kota. Sampai di kota dan kemudian dia berbincang dengan orang-orang di kota. Dia bersaksi kepada mereka dan membawa orang-orang ke kota untuk ketemu dengan Yesus. Dan pada waktu orang-orang itu datang, murid-muridnya ada, Yesus sedang berkata bahwa sebenarnya yang Yesus inginkan adalah berbicara dengan perempuan ini, berbicara dengan orang-orang Samaria yang datang, bersaksi, berbincang dengan orang-orang yang tidak mengenal dengan Kristus. Tetapi murid-murid tidak paham itu. Yang murid-murid paham adalah sesuatu yang berbicara mengenai kebutuhan fisik sementara. Tetapi Yesus mau menjawab mereka bahwa yang saya inginkan adalah bahwa mereka mengenal Kristus. Mereka melakukan apa yang Kristus kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bicara mengenai apa yang Kristus kehendaki, kita bisa tahu di sini bahwa Yesus menghendaki kita mengenal Kristus dan tidak berhenti di situ. Kita kemudian pergi dan menyampaikan kepada mereka yang tidak kenal dengan Kristus, sehingga mereka mendengar Kristus dan mereka ikut percaya apa yang menjadi kebutuhan mereka itu. Mereka pun percaya kepada Kristus dan mereka memberi diri mereka kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat selanjutnya di sini kemudian dikatakan begini, bahwa kita bukan hanya sekedar memahami kebutuhan Kristus, yaitu kebutuhan kekal, yaitu bahwa mengenal Dia, mengenal apa yang menjadi keinginan daripada Kristus. Yesaya 49 ayat 6 bilang begini, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Nah, sampai di sini kemudian kita mau katakan begini, terlalu sedikit. Jadi pemahaman saya yang sederhana mengatakan begini, kalau untuk sekedar menjadi hamba Kristus itu terlalu sedikit.
Nah, bagi kita kalau di orang-orang timur, kalau ketemu dengan sesuatu yang dikatakan terlalu kecil, terlalu sedikit dalam bahasa ini, kemudian kita selalu bilang mungkin, oh itu terlalu kecil itu. Kecil sekali itu, tai kuku itu. Saya sengaja memakai kata ini supaya sedikit menyentak kita untuk mengerti makna tai kuku itu. Ya, permisi ya, kita harus bicara ini. Minimal kita terganggu sedikit dengan kata ini. Kenapa? Karena kalau kita membanggakan diri kita dengan mengatakan saya hamba Kristus, saya hamba Tuhan, ayat Yesaya 49 ayat 6 ini katakan hanya untuk sekedar hamba Tuhan itu terlalu kecil. Menegakkan suku Yakub terlalu kecil, mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara kecil. Itu bukan tujuan utama, bukan yang terutama yang diinginkan di dalam kitab Yesaya. Karena selanjutnya dia katakan apa? Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya apa? Keselamatan yang daripada Kristus, yang daripada Tuhan itu sampai kepada ujung bumi. Di sini hanya mau katakan begini, hanya sekedar menjadi hamba Kristus ini terlalu kecil. Hanya sekedar menjadi anak Tuhan terlalu kecil. Hanya sekedar datang beribadah itu terlalu kecil. Karena keinginan Tuhan adalah bahwa mereka yang hamba Tuhan, mereka anak Kristus, mereka orang Kristen, tidak hanya sekedar berpikir mengenai diri mereka sendiri, tetapi mereka harus menjadi terang, bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi menjadi terang sampai kepada bangsa-bangsa, sampai kepada ujung bumi. Berpikir yang besar ini yang diinginkan oleh Kristus, bahwa keselamatan yang daripada Tuhan tidak hanya ada di dalam diri kami, tidak hanya untuk kami, tetapi kami harus memberi itu, bersaksi itu, berbincang-bincang itu kepada orang yang tidak kenal Kristus, dan terang kami ini sampai kepada ujung bumi. Dan mari kita bersama-sama tidak mengecilkan arti dari kata ujung bumi ini. Ujung bumi bukan hanya sekedar Indonesia. Ujung bumi bukan hanya sekedar wilayah dekat dengan kita. Ujung bumi bukan hanya orang-orang yang sama sebangsa dengan kita. Ujung bumi adalah ujung bumi. Ujung bumi adalah dia yang berbeda dengan kita. Dia yang berbeda bahasa, dia yang berbeda bangsa, dia yang berbeda budaya, dia yang berbeda bangsa dengan kita. Dan kita harus berpikir yang besar bahwa Allah menginginkan kami bukan hanya sekedar ada dalam kawasan kecil kita, tetapi Allah menginginkan bahwa apa yang ada di dalam diri kita, yang kita kenal yaitu keselamatan, harus disampaikan sampai kepada bangsa-bangsa, sampai kepada mereka yang berbeda bahasa, sampai kepada mereka yang berbeda budaya. Mereka harus tahu tentang Kristus itu. Itu yang diinginkan oleh Kristus. Jika saja kita mengatakan bahwa kita anak Tuhan, kita hamba Tuhan, kita orang yang setiap hari ada di gereja, tetapi kemudian di dalam pikiran kita, di dalam iman dan hati kita, kita tidak pernah berpikir bagaimana saya bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa, saya bisa menjadi terang bagi orang yang di luar sana, keselamatan yang daripada Tuhan yang ada di dalam diri saya bisa tersampaikan kepada orang di luar sana. Maka saya berpikir bahwa ayat ini mengatakan sebenarnya kita terlalu kecil. Kita tidak sesuai dengan apa yang dirancang oleh Tuhan. Kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan mari sama-sama kita benar-benar kenal bahwa yang Yesus inginkan adalah kita mengenal ini. Nah, bicara mengenal, kita bukan hanya sekedar mengenal dan berkata bahwa oke, saya akan lakukan seadanya saja, sebisa-bisanya saja ya. Ya, yang penting kalau bisa saya akan buat, kalau memungkinkan saya buat. Tetapi saya mau mengatakan bahwa jika Anda mengenal Kristus, Anda berkata bahwa saya mencintai Dia, saya mengasihi Dia, maka Anda tidak bisa hanya sekedar melakukan sesuatu hal, melakukan kepada orang yang Anda kasihi hal-hal dengan sederhana, melakukan dengan tidak sepenuh hati. Saya suka sekali dengan pernyataan nama arti dari Habakuk. Habakuk artinya hak and razor, artinya pelukan dan juga gulatan. Nah, di dalam arti nama ini kita diberi sebuah makna yang dalam, bahwa pengenalan kita akan Tuhan tidak hanya sekedar di dalam sebuah pengenalan yang romantis, di mana ada pelukan di sana kita menjadi romantis, kemudian semua hal-hal yang baik itu dinamakan sebagai kenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Tidak. Tetapi di dalam nama Habakuk memiliki arti yang lain selain hak, ada razor, yaitu bergulat.
Di sini saya mau membawa bahwa di dalam hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya romantis, tetapi juga ada di dalam sebuah passion yang kuat, di mana passion itu berbicara mengenai pergulatan hati yang di dalam diri Kristus, yang di mana dia sangat menginginkan itu terjadi. Itu benar-benar ada dan benar-benar harus terjadi di dalam dirinya. Selama itu belum terjadi, akan terus menjadi sesuatu yang mengganggu di dalam hatinya. Saya mau itu benar-benar terjadi. Nah, saya ingat mengenai kisah, saya pernah berjalan dengan anak saya, kita ke sebuah tempat perbelanjaan yang cukup ramai. Kemudian kita ada berbelanja di sana, anak saya masih berumur 3 tahun. Kemudian kita berjalan, karena pada saat itu istri saya juga hamil anak yang kedua, sudah mulai 7 bulan. Kemudian saya katakan, oke istri, boleh istirahat sebentar. Kamu istirahat di situ, duduk tenang. Saya akan pergi dan bawa anak yang pertama kita belanja, beli makanan. Sehingga cerita kurang lebih 200-300 meter kita beli makanan. Kemudian saya gendong dia. Setelah saya gendong, tidak lama kita beli kue, dan ternyata kue yang dibuat itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan anak saya. Anak saya bilang, wah ini nggak bagus ini. Boleh tidak kita minta yang baru? Waktu dia minta yang baru, dia sambil meronta karena dia kepingin yang baru. Lepaslah dari gendongan saya. Setelah lepas, dia bilang, oke lah, bangun, ayo berdiri lagi. Saya minta lagi kepada orang yang pembuat, bolehkah buat yang baru? Saya akan bayar yang rusak dan yang baru. Setelah selesai saya berbicara, ternyata anak saya tidak ada. Orang itu dalam bahasanya mereka kemudian katakan, oh tadi ada seorang bapak yang bantu gendong dia. Dan Anda tahu, waktu bicara mengenai itu pikiran saya hanya terganggu, karena beberapa minggu terakhir kami masih mendengar di dalam berita mengenai anak yang hilang, kemudian pencurian organ tubuh dan lain-lain. Saya membayangkan kalau anak saya hilang, kemudian hilang dan diambil organ tubuhnya, maka itu sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan bagi saya. Karena Anda tahu itu sesuatu yang gila. Karena apa? Kalau jika saja kemudian itu hilang, saya sudah tidak tahu apa yang bisa terjadi. Dalam 15 menit itu saya mencari anak saya berteriak dengan kencang. Kemudian saya berharap bahwa saya bisa menemukannya. Dan kemudian itu benar-benar menjadi hari yang paling menyesakkan hati saya. Dalam 15 menit itu saya pikir, saya tidak bisa hanya lari di sekitar tempat ini. Saya kemudian putuskan untuk lari ke tempat istri saya. Anda tahu, ke tempat istri saya melihat dari jauh anak saya yang pertama umur 3 tahun sudah sampai di istri saya, lagi dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis ini kemudian dia datang di mamanya bilang, kamu sudah bikin sesuatu yang salah dengan papamu. Sekarang lihat, papamu di sana sudah tidak kuat, sudah menangis dan sudah tidak tahan lagi. Pergi ke sana, peluk papamu dan say sorry. Waktu anak ini kemudian datang ke saya, saudara tahu, anak pertama saya yang saya sangat sayangi, tetapi juga di dalam satu hal yang lain, bahwa saya bukan hanya kepingin memeluk dia, rasanya di dalam hati saya kepingin untuk banting dan merasa bahwa ada sesuatu yang salah di dalam dirimu. Kenapa kamu lari daripada saya? Kenapa kamu tidak dengar-dengaran apa yang ada di dalam diri saya? Dan ini yang kemudian saya melihat bahwa arti dari kata bukan hanya sekedar hak, tetapi ada pergulatan di dalam hatinya yang harus terjadi. Bahwa ya, saya mengasihi engkau, tetapi di sisi lain, kenapa kamu tidak bisa dengar apa yang menjadi perintah daripada saya? Tidak boleh lari jauh dari hadapanku. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya ada di dalam hati daripada Yesus. Dia mengasihi orang-orang di luar sana. Dia mengasihi dan dia katakan bahwa saya mencintai umatku, saya mencintai mereka. Tetapi di sisi lain, rasanya bahwa kenapa kamu tidak paham apa yang saya inginkan? Kenapa kamu tidak bisa paham apa yang saya inginkan? Kamu katakan kamu adalah hambaku, kamu katakan kamu adalah anakku, tetapi tidak mengerti. Dan itu mungkin perasaannya seperti kepingin beluk, tetapi di sisi lain umatku yang tidak mengertiku. Rasa-rasanya kayak mau dibanting saja. Saya pikir Habakuk sedang mengalami itu. Habakuk pun mengalami hal di mana dia tahu bahwa umat Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, tetapi mereka melakukan apa yang tidak diinginkan Tuhan. Dan hari ini saya kepingin berbagi kepada kita, yaitu bahwa kita tidak hanya sekedar bisa mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya anak Tuhan. Yesaya 49 ayat 6 katakan apa? Hanya bicara mengenai begitu, terlalu kecil, terlalu
tai kuku. Lebih daripada itu, Anda harus melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, apa yang ada di dalam hatinya. Yaitu apa? Keluar bersaksi, beritakan kebenaran bahwa Kristus pun ada bagi engkau. Karena itu firman Tuhan katakan, pergilah. Karena apa? Sekarang juga pergilah, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saya pikir Anda tidak bisa berdiam diri saja. Kita harus pergi. Kita harus terlibat di dalam semua hal ini. 37 katakan, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Kita sama-sama bekerja. Anda yang ada di sini, para misionaris yang ada di garis terdepan, kita sama-sama bekerja bahwa akan lebih banyak orang yang diselamatkan. Sama seperti ada pekerja di medis, mereka bekerja di garis terdepan. Anda diminta untuk tetap ada di rumah, tapi kita sama-sama bekerja. Pada satu waktu kelak, baik mereka yang ada di garis depan dan kita yang tinggal di rumah, kerja dari rumah, kita sama-sama kata-kata kami menang bersama. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kami yang ada di garis depan untuk dalam pekabaran Injil sebagai misionaris, dan Anda yang ada di Indonesia, Anda harus bersama-sama dengan kami mengabarkan Injil. Anda berdoa, Anda memiliki daya, Anda bisa pergi dan mengunjungi, Anda punya dana, Anda bisa taruh di situ sebagai sebuah bibit yang unggul, dan kemudian katakan, kami mau terlibat dengan misi. Hari ini saya menantang Bapak Ibu Saudara-saudara, maukah Anda terlibat dengan kami dalam misi untuk pekabaran Injil? Kami menunggu Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena ada sebuah hutang yang besar bahwa kami bisa mendengar kebenaran Injil, karena ada orang-orang yang sudah terlebih dahulu merelakan hidup mereka untuk membawa Injil sampai kepada kami. Dan hari ini kami mau Tuhan Yesus bahwa hutang itu mulai kami bayar dengan cara bahwa terang yang kami miliki, keselamatan yang kami miliki harus pun terpancar kepada bangsa-bangsa, kepada negara-negara yang lain, kepada orang-orang yang lain. Bukan hanya bagi diri kami saja. Kami tidak dapat berdiam diri. Kami tidak bisa hanya duduk tenang dan melihat bahwa ada orang-orang yang di luar sana bekerja dengan keras, dan kami hanya di sini dan berdoa dan tidak dapat melakukan apa-apa. Dan kami mau terlibat lebih nyata, yaitu bahwa pemikiran kami, hati kami, daya kami, kekuatan keuangan kami akan sampai lewat hamba-hamba Tuhan yang melayani di luar sana. Karena itu Bapa di sorga, tolong setiap kami dan berkati setiap kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Praise forever to the King.
Saudara sekalian, saya percaya saudara pasti diberkati. Ini adalah minggu di mana penekanannya adalah misi. Saudara-saudara, kita meninggalkan comfort zone kita, dan meskipun saat ini kita tidak bersama-sama, ada beberapa yang di sini, tetapi banyak saudara yang ada di rumah. Apa yang dikatakan oleh Pastor Ian tadi sesuatu yang luar biasa, sehingga Jakarta Central Assembly dengan online church yang saat ini saudara sedang dengarkan, kami berdoa untuk 1 tahun ini pelayanan misi kami selain daripada mendukung misionaris kita, Pastor Ian dan beberapa lagi, kami juga mendukung Next Generation dan pelayanan kreatif dan juga CORE. CORE itu adalah City of Refuge. Mereka yang terhilang, mereka yang diselewengkan, mereka yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Kami tampung, kami doakan, kami bersama-sama. Nah saudara-saudara, kalau saudara diberkati dengan pelayanan kami, dengan apa yang kami berikan, saudara boleh mendukung kami dengan persembahan, persepuluhan, dan juga penekanan-penekanan misi. Kumpulkan, berikan melalui apa yang saudara lihat di dalam catatan kami, dan jangan lupa kita akan ketemu lagi minggu depan. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita akan menerima berkat pada kesempatan hari ini di mana saudara melihat, entah itu pagi, sore, atau kapan saja saudara melihat. Bapa yang dalam sorga, terima kasih. Sebagaimana kami katakan tadi, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kami dari kasih-Mu. Karena firman-Mu mengatakan tidak ada satupun yang bisa menghalangi Allah daripada kita yang di dalam Yesus Kristus Tuhan kami boleh setiap saat bertemu dengan kami. Berkatilah kami semua yang telah menyaksikan dan kami yang telah berada bersama-sama Tuhan di dalam gereja ini melalui Jakarta Central Assembly. Dan Engkau pasti akan juga memberkati mereka yang melayani-Mu di mana-mana. Hamba berdoa untuk Pastor Ian bersama dengan seluruh keluarganya. Berkatilah pelayanannya dia Tuhan, karena kami tahu kemana langkah akan dilakukan Tuhan. Berkat-Mu akan menyertai dan banyak orang akan diberkati. Mari saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga, cinta kasih Yesus Kristus, anaknya yang tunggal yang telah mati untuk saudara dan saya, namun bangkit pada hari yang ketiga, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.